Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Aris Ramadi dengan NPM 25782032. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas IoT ya, yang dimana saya akan membuat perangkat IoT pintar untuk pelindung kesehatan mata atau Smart Eyes Train Guard. Nah, kenapa saya kepikiran untuk membuat alat pelindung kesehatan mata? Sebenarnya lebih ke pengingat lah ya. Jadi sebelum saya mengambil ide seperti ini, saya mengidentifikasi masalah ya. Saya lihat dari orang-orang termasuk diri saya sendiri, teman-teman. Nah, jadi banyak orang-orang itu yang mempunyai HP atau gadget ya, entah smartphone, laptop, ataupun PC, dan lain sebagainya. Kalau biasanya orang-orang kantoran ataupun orang-orang anak-anak kuliah ya, yang biasa begadang malam-malam, bahkan nggak tidur karena ngerjain tugas, deadline, dan segala macam. Mereka duduk berjam-jam dan menatap layar monitor mereka itu berjam-jam juga, teman-teman. Itu kan berbahaya ya bagi pinggang, terutama ya pinggang ataupun sebenarnya nggak ada hubungan ke pinggang sih ini, alat ke mata, yang paling cenderung banget ke mata. Karena dia itu dipaksa untuk melihat layar berjam-jam, teman-teman, tanpa ada istirahat. Seperti itu. Karena rata-rata dari mereka itu mengejar yang namanya deadline. Seperti itu. Nah, bahayanya yaitu dia bisa membuat mata kita itu lelah, lalu tegang, otot mata kita tegang, dan memicu mata minus, kemungkinan memicu mata minus. Itu bukan karena radiasi, teman-teman, mata minus itu. Sebenarnya karena otot mata dipaksa tegang terus, seperti itu, tanpa ada istirahat. Ya, mata minus mungkin termasuk ya karena radiasi. Saya kurang paham, cuman ya salah satunya radiasi itu kan membuat otot mata kita dipaksa, otot mata kita tegang ya, natap layar berjam-jam, seperti itu. Lalu solusinya yang saya buat, yaitu saya membuat alat IoT berbentuk dongle kecil, teman-teman. Yang ditempel di atas layar laptop, ya, layar laptop atau layar HP mungkin bisa di atas ini. Nah, ini alat akan memperingatkan user ketika user terlalu dekat bermain gadget ataupun laptop dan PC-nya. Jadi alat ini itu memantau perilaku pengguna secara real time. Tuh. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah flowchart ya, flowchart yang saya buat. Eh, Alurnya yaitu di pertama-tama ini ketika alatnya diaktifkan, teman-teman. Oh ya, saya lupa bilang. Sebentar, sebelum lanjut ke flowchartnya, kita balik ke sini dulu. Karena alat yang sudah jadi itu berbentuk dongle kecil, teman-teman. Segede, mungkin segede jempol lah ya mungkin. Ataupun gini lah, 2 jempol. Eh karena saya masih bikin mentahannya, maksudnya presentasi mentahannya, jadi alatnya itu saya eh, kalau bahasanya sebelum kita berhasil membuat kan kita testing-testing dulu ya. Ya untuk percobaannya lah, teman-teman. Jadi saya pakai board yang besar itu, yang segede HP inilah, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Di sini flowchartnya yang saya buat. Ketika alat dinyalakan, alat di start ya, sensor akan membaca jarak dan intensitas cahaya. Oh ya, saya perjelas lagi. Sensor di sini itu akan membaca jarak kita dan intensitas cahaya di ruangan kita. Karena kalau kita bermain gadget ya, itu di ruangan yang gelap, itu bisa membuat otot mata itu semakin tegang, teman-teman. Karena kita menatap satu cahaya yang benar-benar eh, sangat menyilaukan mata, seperti itu. Dan untuk jaraknya itu
yang tidak berbahaya itu lebih dari 40 cm. Kalau lebih kurang dari 40 cm atau ruangan gelap, ya dia akan masuk ke ya. Tapi kalau tidak, dia akan ke LED hijau dengan kondisi aman seperti itu. Akan kembali lagi membaca jarak dan muter-muter sini kalau tidak. Tapi kalau ya, dia akan berlanjut. LED LED lampu LED-nya akan berubah kuning dan ada timer mulai selama 5 detik. Nah, jika si user masih melanggar selama lebih dari 5 detik, jika ya, dia maka ke aktivitas aktuator totalnya. Jika tidak, dia akan kembali ke awal. Jadi dia kalau masuk ke sini pun, ini masih ada diseleksi ya, dikasih kesempatan lah. Misal terlalu dekat seperti ini teman-teman. Tapi kalau dia agak jauh sudah sesuai dengan jarak kira-kira ya seginilah 40 meteran, 40 cm, dia akan kembali ke awal seperti itu. Jika ya, maka aktivitas aktuator totalnya seperti ini. Nah, LED di hardware ini ada LED red ya. LED red ini berkedip dan buzzernya berbunyi. Buzzer ini alat yang beep 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 itu kalau nggak salah. Bunyinya seperti itu. Lalu sinyal IoT kita pakai ISP32 untuk mengirimkan perintah ke laptop. Lalu software atau script Python kunci dan atau blur layar. Nah, kita pakai software juga untuk script Python-nya. Ketika si user melanggar lebih dari 5 detik, maka software ini akan mengambil tindakan yang disuruh dari sinyal IoT ISP32 untuk mengunci layar atau berlayar seperti itu. Kalau data clone ini untuk kirim log ke IT dashboardnya. Lalu jikalau usernya mundur, layar akan normal lagi ataupun usernya istirahat lah, seperti itu. Nah, ini bisa dibaca alurnya juga ada di sini. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan memberitahu alat-alatnya. Ada otak dan sensor. Ya. ESP32 Development ini untuk mengirimkan perintah ya ke dalam sebuah laptop kita nanti untuk menutup atau tidaknya layar. Lalu modul sensor ini untuk membaca sensornya. Jarak ya, sensor jarak. Untuk sensor cahaya kita pakai LDR, sensor jarak PL53LOX. Lalu output peringatannya kita pakai LED biasa teman-teman. Karena ini masih uji coba pakai LED biasa ya, nggak pakai LED RGB karena biar lebih mudah aja. LED biasa ini ada merah, kuning, dan hijau. Yang kalau diartikan hijau ini aman. Lalu kuning ini sudah hati-hati, teman-teman. Merah ini sudah fatal. Mini buzzer, mini buzzer S V mini buzzer 5V ini yang mengeluarkan suara beep beep gitu teman-teman. Peringatannya. Seperti selanjutnya ini ada komponen pendukungnya. Ini bird mode, bird board ya. Kita pakai MB102. Bentar, kita lihat. Nah, seperti ini. Dia akan masuk, kita colok-colok sini. Lalu kita pakai kabel jumpernya male to male. Lalu resistor ini biar bentar teman-teman. Nah, penahan arus listrik yang lemah dan pengaturan referensi tegangan. Lalu teman-teman ada pakai resistor 220. Ini biar tegangan tidak terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar, kemungkinan LED-nya ini akan terbakar ya, atau hancur lah. Lalu kabel data ini untuk menyalakannya. Ini masih alat uji coba, jadi kemungkinan dia gede ya. Kalau udah nggak uji coba kecil. Lalu kita lanjut. Di sini kita pakai aktuator dan logika aksi perangkatnya. Kita jelasin beberapa. Di sini ada LED biasa ya, merah, kuning, hijau.
Peran alat di sini untuk memberikan identifikasi warna secara real time di atas laptop agar pengguna tahu status posisi duduk mereka tanpa harus melihat angka. Nah, walaupun ada angka pun ya, kan kita nggak sempat lihat. Jadi kita cuman eh melihat LED ini biar kita bisa ngira-ngira posisi duduk kita aman atau enggak. Untuk warna hijau nyala jika jarak kurang dari jika jarak besar dari sama dengan 40 cm dan cahaya besar dari sama dengan 150 lux, kondisi itu aman. Kalau warna kuning menyala jika jarak kurang dari 40 cm atau cahaya kurang dari 150 lux pada 5 detik pertama itu ada peringatan awal. Kalau warna merah berkedip, nah, nyala jika pengguna tetap berada di jarak kurang dari 40 cm setelah lebih dari 5 detik, ini biasa kondisi bahaya. Lalu mini buzzer, nah ini alat yang bip tadi, yang sensor bunyi ya. Memberikan peringatan auditif suara ya, yang mengganggu secara halus untuk memaksa pengguna mengubah posisi duduknya. Jadi si user pun bakal sadar ketika dia nggak melihat LED lampunya, walaupun kuning atau merah, tapi kan ada suara pip 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 pip. Nah, dia akan menyesuaikan posisi duduk ini. Itu mundur ataupun istirahat lah mungkin. Nah, aksinya itu mode snap ini akan mati ya saat kondisi aman jauh dan peringatan awal kuning itu akan mati. Tapi kalau bunyi itu aktif secara putus-putus hanya saat sistem masuk ke status bahaya merah, yaitu setelah pengguna melanggar batas jarak aman selama lebih dari 5 detik. Bentar, ini mati hidup ya. Nah, untuk script Python-nya di aktuator digital via Wi-Fi-nya, peran pada alat ya adalah aktuator pintar utama ISP32 akan mengirimkan data playout lewat jaringan Wi-Fi lokal ke program Python yang berjalan di latar belakang background laptop kita. Kalau kondisi aksinya yaitu lock blur screen paksa ya. Ketika ISP32 mengirim sinyal status bahaya merah, script Python akan langsung mengunci laptop lock screen atau membuat layar blur total. Unlock atau normal screen, layar laptop hanya akan terbuka dan kembali normal jika sensor VL53LOX mendeteksi wajah pengguna sudah mundur kembali ke jarak aman, yaitu lebih dari 40 cm. Nah, untuk sensor VL53LOX ini yang ini ya, yang ini teman-teman. Ya, oke teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dari saya. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.